Oke, selamat siang, Adik Komang Trisna Dewi. Saya panggil siapa? Komang Trisna Trisna, atau Pak. Dewi? Trisna ya. Trisna. Oke, Adik. Ya. Ya, ya, Adik Trisna. Terima kasih sudah join secara virtual. Kita akan membahas feedback terhadap UP atau usulan penelitian yang Adik sudah sampaikan ya. Oke, Ya, Pak. pertama saya sampaikan terima kasih banyak memberikan kepercayaan kepada saya ya sebagai pembimbing. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membimbing adik sampai nanti selesai ya. Yang ini ya. Oke. Ini adalah usulan penelitian yang versi pertama ya, ya versi awal betul ya. Oke. Iya, Pak. Iya. Bisa diceritakan beberapa menit ya, nggak pakai lama. Ide Oke. adik, ide yang ada di benak adik, rencana penelitian adik seperti apa? Ya sehingga kita sama-sama paham. Oke, mungkin feedback yang saya sampaikan terlalu jauh berpikirnya ternyata eh, apa rencana riset adik tidak seperti yang saya maksud. Jadi seperti itu. Mhm. Baik, Pak. Mohon izin. Jadi, selamat siang, Bapak Agus. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf karena mungkin proposal yang saya kirimkan sebelumnya membuat Bapak bingung akan maksud dari riset saya ini. Tuh, jadi mohon izin untuk menjelaskan, Bapak. Jadi, tujuan saya melakukan riset ini yaitu menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan financial distress pada ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Nah, alasan saya menguji ini itu berdasarkan pada fenomena di mana perusahaan go public yang terdaftar di BEI itu masih banyak yang belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, di mana peraturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, ini wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama akhir bulan keempat dan akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah per harinya dan dengan maksimal denda sebesar 150 juta apabila menyampaikan laporan keuangan ini tidak tepat waktu. Nah, Oke, adapun kasus sebentar. pelanggaran Sebentar, maaf, maaf. Peraturan peraturan yang mana ini? POJK? uh, POJK nomor 29, Pak, Oh, bukan tahun yang ini. 2006. Bukan. Jadi sebenarnya Atau saya besarin. penelitian saya ini tuh lebih mengarah ke corporate internet reporting, Pak. Makanya saya mengacu pada peraturan jasa keuangan yang itu. Saya Mhm. setelah dirubah menjadi peraturan publikasi laporan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Jadi saya Aha. mengubah peraturannya ke yang nomor 29 POJK 4 2016. Sudah. Tuh. Itu yang seperti yang saya sampaikan atau lain ya lagi? Lain lagi Oh, ya? jadi Ada lainnya ya? Oke. Oke, oke. sebelumnya. Tapi di sini ada sampaikan nggak di versi awal ini? Ada peraturannya itu? Oh, belum disampaikan, masih pakai peraturan yang lama itu, Pak, yang Bapak PAM itu. Oke, berarti yang adik ini, yang ini ya. Ini sudah ada yang Ya, baru, ya. ya. POJK nomor berapa tadi? Nomor 29 POJK Aha, 04 2016. aha, 2016. Ya. Disebutkan disebutkan di mana itu? Paling lambat? Di laporan tahunan emiten perusahaan publik itu peraturannya menyebutkan jika perusahaan sudah tidak pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, itu wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama akhir bulan keempat. Wajib melaporkan kepada OJK paling lambat akhir bulan Bulan keempat. keempat, ya. Oke. Jadi setelah tutup di tahun buku, misalkan tahun 2020, Desember 2020, berarti bulan April ya, tanggal 30 April ya, Iya, paling lambat. Oke. oke. Oke, dilanjutkan. Itu. Jadi, adapun kasus pelanggaran ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan ini yang telah dicatat OJK yaitu di tahun 2017 sebanyak 10 perusahaan, di tahun 2018 sebanyak 24 perusahaan, dan di tahun 2019 sebanyak 43 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Nah, adapun pentingnya publikasi laporan keuangan ini secara tepat waktu,
sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis di pasar modal. Oleh oleh karena itu, ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan ini hingga kini masih menjadi isu penting bagi perusahaan dan juga investor, sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan ini berdampak pada relevansi nilai suatu informasi. Adapun populasi yang saya gunakan pada penelitian ini, di mana sebelumnya saya menyebutkan bahwa hanya ingin menguji pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI, namun sekarang saya mohon izin untuk mengubah populasi penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam menguji riset ini yaitu analisis regresi logistik dengan melakukan uji kelayakan model regresi, uji keseluruhan model, uji koefisien determinasi, uji koefisien regresi, dan uji hipotesis. Baik, Pak. Oke. Gitu ya, dapat. Oke, sip. Oke, sekarang kebayang. Oke, tadi adik menyebut internet reporting gitu ya. Ya itu mengacu ke jadi pakai yang itu. Maksudnya apakah adik ingin memfokuskan topik adik pada oke, ini ada perusahaan publik, emiten, dia menyampaikan laporan keuangannya di websitenya dia paling lambat akhir April tahun berikutnya. Seperti itu atau gimana? Atau seperti tadi, emiten ini diwajibkan untuk melapor ke OJK melalui sistem online yang namanya SPE dia, sistem pelaporan elektronik kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat itu. Gimana ceritanya? Yang ke OJK, Pak, dilaporkan yang ke OJK. Iya. Iya, paling Jadi yang ketepat waktuan pelaporan keuangan ini adalah kewajiban emiten atau perusahaan publik kepada otoritas jasa keuangan. Gitu ya? Iya. Oke, soalnya yang saya tangkap dari latar belakang ini, ada bicara mengenai website, ya. Saya berpikirnya ini adalah website perusahaan, gitu ya. Melaporkan melalui internet, ya, internet reporting, kemudian ada website di mana itu saya dapat baca, ya. Ya, dan sebagainya. Jadi, ya tadi Ade sudah menyampaikan revisinya langsung, ya. Ya, ada peraturannya sudah direvisi, yang tadinya Bapepam sekarang sudah yang OJK, pastikan itu adalah yang terbaru, gitu ya. Cuman mungkin agak beda ya, nanti mohon dicek dan recheck ya. Nah ini yang saya bilang, peraturan OJK tentang penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik, gitu ya, melalui ya SPE di website ini. Jadi setiap perusahaan publik yang ada di Bursa Efek Indonesia wajib untuk ini melaporkan, menyampaikan laporan keuangannya melalui gitu ya, websitenya itu. Kemudian yang saya dapetin ini adalah surat keputusan direksi tahun 2021, batas waktu penyampaian laporannya adalah akhir bulan ketiga. Yang di OJK tadi akhir bulan keempat. Ya, mohon nanti mungkin dicari tahu ya. Kalau perusahaan publik itu mengacu yang kemana itu ya. Karena ini lumayan kontradiktif ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Agak tidak sinkron. Ya, mohon dicari tahu ya. Ya, selama pandemi ini memang saya lihat ada peraturan revisi dari Bursa Efek Indonesia yang lebih rileks ya, melakukan relaksasi terhadap penyampaian laporan keuangan. Tapi kalau asumsi itu dihilangkan dalam kondisi yang normal, seharusnya ya setiap akhir bulan ketiga. Tapi nggak tahu yang POJK itu. Mungkin Adik bisa sampaikan klarifikasi. Peraturan yang mana, yang akhir bulan ketiga kewajibannya atau yang keempat tadi? Oh, jadi saya juga mau ingin bertanya kepada Bapak. Jadi jadi kan karena penelitian saya itu mengambil dari tahun 2017 sampai 2019. Jadi di tahun 2020 itu tidak saya cantumkan gitu, tidak saya ambil juga. Itu apakah mengingat keputusan direksi ini keluarnya tahun 2021 itu Pak ya? Iya. 2021. Jadi apa bisa hanya menggunakan POJK yang akhir bulan keempat? Yang itu 2016 itu ya? Iya. Oke. Iya, lebih masuk akal yang itu ya. Karena saya nggak tahu apakah peraturan ini berlaku surut, tapi seharusnya peraturan biasanya tidak berlaku surut, yang lewat-lewat udah nggak ini kan. Ya, jadi ya pakai yang POJK 2016 tadi,
ya lebih masuk akal. Logikanya itu mulai berlaku efektif katakanlah 2017 biasanya ya. Setahun berikutnya Iya. 2017 sampai ya 2019. Kenapa kenapa tidak tahun 2020 juga masuk? Apa karena tidak ada datanya atau karena Eee, Proses pencarian data mungkin juga terjadi kendala sama uh-huh. di 2000 itulah seperti yang Bapak bilang, keputusan karena 2020 kan pandemi, masuk awal pandemi. Jadi keputusan yang dikeluarkan OJK tuh batas Hmm. pengumpulannya tuh kayak masih, kayak diulur lagi gitu, kayak Ya, belum I see. pasti. Oke, oke. Ya, itu nanti bisa dijadikan justifikasi kenapa tahun 2020 tidak ikut dimasukkan karena ada extraordinary event di sana. Ya, oke. Ya, masuk akal. Jadi kalau ketika kita melakukan justifikasi atau menyampaikan alasan, yang penting harus logis dan kuat, ya. Kalau bisa nanti ada penyampaian ini referensinya, misalkan dari keputusan Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa apa deadline penyampaian laporan keuangan bisa dimundur gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga tidak lagi bisa mengacu kepada POJK yang tahun 2016 itu, yang akhir bulan keempat itu ya. Oke, bagus. Ya, kenapa tahun 2017? Karena mengacu kepada yang POJK 2016. Jadi start dan akhirnya sekarang argumentasinya sudah kuat. Kenapa mulai tahun 2017? Karena mengacu ke POJK yang tahun 2016 itu yang berlaku efektif tahun 2017. Kenapa cuma sampai 2019? Karena tahun 2020-nya adalah pandemi, jadi extraordinary event. Ada peraturan dari Bursa Efek Indonesia yang merelaksasi deadline penyampaian laporan keuangan ini ya. Itu lebih lebih bagus. Oke, sip, sip yang itu sudah terpecahkan sekarang. Oke, kalau gitu kita mulai dari awal ya. Ya, dari sini ya. Oke, sekarang sudah jelas. Jadi bukan internet reporting yang maksudkan itu bukan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya di website perusahaan sendiri ya. Tapi jangka yang dimaksud di sini adalah ketepat waktuannya adalah penyampaian apa itu laporan keuangan secara elektronik di website OJK, gitu ya. Oke. Nah sekarang ini analisis pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor finansial pada ketepat waktuan pelaporan keuangan. Oke. Ini yang saya tanyakan. Karakteristik perusahaan, betul ya? Setelah saya baca, Iya. Adik hanya ingin meneliti atau memproksikan atau mengukur karakteristik perusahaan ini dari ukuran perusahaan, betul ya? Iya. Ya. Pertanyaannya kenapa tidak langsung saja pengaruh ukuran perusahaan, gitu ya? Eh, Karena contohnya di Jadi sini ya faktor finansial, ya di sini Adik menyebutkan profitabilitas, likuiditas, lebih dari satu variabel. Yang ini masuk akal, faktor finansial. Oke lah sementara. Tapi yang ini karakteristik perusahaan, bayangan saya ada lebih dari satu. Misalkan usia perusahaan, ukuran perusahaan, oke lah, apalagi silahkan. Jadi ada lebih dari satu biasanya, gitu ya. Nah, Eee, jadi ya ini gimana gimana Pak mau klarifikasi. gini, ya kali ini. Jadi sebenarnya mungkin saya salah pemahaman gitu ya, salah membaca, entah salah membaca jurnal atau gimana. Jadi Uh-huh. ada satu jurnal, bukan satu, dua. Ya, jadi kayak dia membagi karakter perusahaan itu terdiri dari kayak ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan profitabilitas ini masuk ke sana juga gitu. Jadi saya pikir, oh Uh-huh. sepertinya profitabilitas ini tuh masuk ke karakteristik perusahaan, makanya saya berani mengambil karakteristik perusahaan, tapi ternyata bukan. Uh, Saya ya ya hanya ya ya. satu aja yang masuk ukuran perusahaan gitu. Ya ya ini ya saya masih menyarankan ya yang punya ide ceritanya adalah adik gitu ya. Kalau saya menyarankan judulnya seperti ini, adik fokus kepada eh, pengaruh faktor-faktor finansial pada ketepat waktuan pelaporan keuangan. Jadi apa ya itu faktor-faktor finansialnya ya dijabarkan saja karena nggak terlalu banyak. Kecuali kalau begitu banyak ya kita bisa bilang judulnya pengaruh faktor keuangan pada ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan gitu ya. Tetapi karena nggak terlalu banyak ya bisalah dijabarkan misalkan pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya leverage, jadi saya biarkan leverage dan tekanan keuangan. Adik menyebutkan apa itu? Financial distress gitu ya. Iya, Saya benar coba sekali. bahasa Indonesia kan tekanan keuangan atau tekanan finansial boleh pada ketepat waktuan. Adik menyampaikan ketepatan waktu.
Ya ada yang menulis seperti itu ternyata di jurnal Indonesia, di bahasa Indonesia, ada juga yang ketepat waktuan. Tetapi apa ya, gut feeling saya mengatakan lebih enaknya ketepat waktuan, gitu ya, bukan ketepatan waktu. Contoh lain misalkan apa ya, hmm, apa ya, Berapa? eh, tanggung jawab, Ya. pertanggungjawaban, gitu ya, bukan pertanggungan jawab gitu loh maksudnya. Contohnya itu ya, Ya, kan ada paham. orang seringkali bilang pertanggungan jawab, tapi seharusnya pertanggungjawaban, ketepat waktuan, gitu. Bukan ketepatan waktu. Ya, ya padanan kata untuk timeliness, ya menurut saya ya lebih baik ketepatan waktu, ketepat waktuan, jadi kena pengaruh, ketepat waktuan, gitu ya. Kata dasarnya tepat waktu. Oke, jadi fokusnya atau variabel bebasnya adalah ya yang finansial ini, profitabilitas, kemampuan menghasilkan profit, likuiditas, ya, leverage, ya, tekanan keuangan pada ketepat waktuan, penyampaian laporan keuangan, gitu ya. Nah, kemudian yang karakteristik perusahaan, biasanya ini adalah merupakan variabel kontrol. Tidak perlu dimasukkan di dalam rumusan masalah, tidak perlu dirumuskan hipotesis, tetapi nanti masuk ke dalam ini, apa namanya itu, persamaan regresinya. Setara dalam tanda petik, setara dengan variabel bebasnya. Jadi diurut dulu variabel bebasnya. Jadi Y, variabel terikatnya, sama dengan A tambah beta 0 atau alfa, tambah beta 1, X1-nya profitabilitas, tambah beta 2 apa itu likuiditas, beta 3 leverage, beta 4 tekanan keuangan. Nah, beta 5 dan seterusnya adalah variabel kontrol, ya. Nah, variabel kontrolnya misalkan tadi ada ukuran perusahaan. Nah, itu biasanya seringkali dijadikan variabel kontrol, ya. Kemudian ya ini terserah adik ya, apakah datanya bisa dicari atau tidak itu ya. Kapitalisasi pasar. Nah, ini mungkin adik berargumen itu bukannya menunjukkan ukuran perusahaan. Eh, Kalau ukuran perusahaan biasanya ya dilihat dari total asetnya, biasanya. Ada juga total sales kalau dia misalkan perusahaan dagang gitu ya. Ada juga apa ya, total ekuitas ya. Tapi yang paling sering adalah total asetnya. Dan itu di dilogkan atau dicari eh, logaritma naturalnya, ln-nya. Ya, ln dari total aset itu adalah biasanya untuk mengukur ukuran perusahaan. Kemudian ada kapitalisasi pasar. Adik tahu kapitalisasi pasar itu seperti apa? Rumusnya? Kapitalisasi pasar. Jadi kalau perusahaan A atau perusahaan X ya, perusahaan X ini emiten di Bursa Efek Indonesia. Oke, dia melaporkan di laporan posisi keuangannya total aset sekian miliar ya, atau sekian triliun. Nah, itu ukuran perusahaan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau kapitalisasi pasar ini cara menghitungnya adalah berapa jumlah saham yang diterbitkan atau yang beredar di Bursa Efek Indonesia yang diperjualbelikan dikali dengan harga pasar saham per tanggal itu. Misalkan di laporan keuangan tahun berapa tadi 31 Desember 2017 gitu ya. Ya. 31 Desember tahun 2017 berapa harga pasar saham, harga penutupan saham X itu. Ya, itu dikali dengan jumlah lembar sahamnya dia. Nah, itu namanya kapitalisasi pasar. Ya. Mungkin kalau dihubung-hubungkan ini juga menunjukkan ukuran perusahaan loh. Tapi menurut saya enggak juga gitu ya. Kalau ada perusahaan, ada kasus perusahaannya besar dalam artian total asetnya besar, tetapi kapitalisasi pasarnya tidak lebih besar dari perusahaan temannya yang sesungguhnya total asetnya kecil, gitu ya. Tergantung kok perusahaan X ini entah dia total asetnya banyak, besar atau kecil, kapitalisasi pasar ini besar atau kecilnya diukur dari berapa jumlah lembar saham yang diperjualbelikan, yang diterbitkan. Ya, jadi pada waktu IPO dia berapa menerbitkan saham, gitu ya. Nah itu dikalikan dengan harga pasar per tanggal tertentu, gitu ya. Jadi bisa jadi ya total asetnya besar, misalkan X sama Y dibandingkan ya. X itu total asetnya lebih besar daripada si apa tadi saya bilang Y ya.
perusahaan Y, ya. Jadi dari segi ukurannya total asetnya X-nya lebih besar. Tetapi dari segi kapitalisasi pasar belum tentu X ini lebih besar juga daripada Y, ya. Kalau si X ini pada waktu IPO kemudian tidak pernah ada penerbitan saham lagi, jumlah lembar saham X yang ada di Bursa Efek Indonesia itu yang diperdagangkan itu mungkin lebih kecil daripada Y, bisa jadi seperti itu, ya. Dan juga harga pasar sahamnya mungkin lebih kecil daripada Y, sehingga kapitalisasi pasar X, saham X itu lebih kecil daripada saham Y. Jadi gitu ya. Jadi tidak serta merta identik dengan ukuran perusahaan, gitu ya. Hanya karena ukuran perusahaannya besar, dalam artian total asetnya besar, sudah bisa dipastikan kapitalisasi pasarnya besar, belum tentu. Ya. Sehingga ini juga bisa jadi menjadi variable control. Ya. Nanti perlu dibuat justifikasi kenapa variable controlnya adalah ukuran perusahaan. Ya, jadi biasanya perusahaan yang asetnya besar biasanya mendapat sorotan dari banyak pihak misalkan, ya. Termasuk dari otoritas bursa misalnya dan sebagainya, sehingga kecenderungannya adalah mereka berusaha untuk mentaati segala peraturan, gitu ya. Nah, misalkan seperti itu ya, termasuk peraturan tentang ketepatwaktuan. Misalkan argumentasinya seperti itu. Begitu juga dengan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang jumlah sahamnya banyak, kemudian harga sahamnya tinggi sehingga kapitalisasi pasarnya besar, kecenderungannya juga seperti itu dibandingkan dengan yang non big cap atau small cap misalkan, gitu ya. Terus ini kepemilikan pemerintah, nanti tinggal dicarikan referensinya ya, ada nggak penelitian yang menggunakan ini, ya. Kepemilikan pemerintah yang saham plat merah BUMN, kemudian ada saham yang non BUMN, jadi mungkin ini juga bisa dijadikan variable control ya menurut saya. Tinggal nanti dicarikan referensinya ada enggak yang seperti ini, ya. Usia perusahaan biasanya juga sering berpasangan dengan ukuran perusahaan itu untuk sebagai variable control, ya. Nah, tinggal nanti misalkan perusahaan ini yang ini usia perusahaan publik ya, bukan usia perusahaan didirikan, tapi usia perusahaan ketika dia pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada waktu IPO itu, ya. Nah, nanti mungkin dicari tahu tanggalnya berapa, ya. Karena ini kan terkait dengan kewajiban emiten untuk menyampaikan laporan keuangan, ya. Sebelum dia menjadi emiten, ketika dia masih menjadi PT tertutup, dia tidak ada kewajiban untuk nyetor ke OJK kan. Nah, sehingga usia di sini adalah usia ketika ia mulai menjadi perusahaan publik, gitu ya. Jadi tahun pengamatan dikurangi dengan tahun saham terdaftar di Bursa Indonesia rumusnya. Dan mungkin adik bisa cari lagi variabel kontrol yang lain yang sering digunakan di penelitian terdahulu, ya silahkan. Bisa diganti misalkan kapitalisasi pasar tidak ketemu di riset terdahulu, ya bisa diganti dengan yang lain. Nah, itu maksud saya. Oke. Jadi intinya ukuran perusahaan bukan sebagai variabel bebas beserta kawan-kawannya yang potensial ini, ya. Mereka sebagai variabel kontrol. Oke. Ya. Ya, ini sudah. Ya, ini sudah clear saya kira ya, bukan laporan di situs web perusahaan, tetapi di situsnya Otoritas Jasa Keuangan. Ibarat adik nyetor tugas, gitu ya, adik menyetor tugasnya bukan di sosial media adik, gitu ya, tetapi di emailnya dosennya, gitu ya, atau di sebuah sistem seperti iMissU itu misalkan, adik tinggal submit, gitu ya, melalui sistem. Iya, nah ini ya. Saya sampaikan ada perubahan, ya ini style ini seperti pakem di jurnal yang yang kredibel, ya. Biasanya prakteknya atau pakem-pakemnya itu adalah di awal itu sebaiknya pembaca disuguhkan informasi apa sih sebenarnya riset ini, gitu ya, mengenai apa, gitu ya. Ya, adik ungkapkan di sana ya ini mengenai ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan, gitu ya. Jadi ya sebutkan di sana atau ungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel apa kepada ketepatwaktuan tadi itu, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya, itu ya. Bagaimana caranya adik bisa menjawab itu, ya, untuk mencapai tujuan itu, ya. Nah, jadi
Mungkin adik bisa sampaikan di kalimat berikutnya, oh penelitian ini dilakukan terhadap sekian emiten di sektor apa, tadi adik meralat ya, bukan di sektor keuangan, tetapi di semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun sekian sampai sekian, dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Ya, kemudian teorinya juga disebutkan sana. Kira-kira teori apa yang adik akan pakai untuk menjelaskan ini, pengaruh ini. Ya, saya sudah sampaikan formatnya. Nah, kemudian juga secara singkat disampaikan bahwa di penelitian sebelumnya juga menggunakan teori yang sama, ya. Kemudian ya dijabarkan, jangan hanya menyebutkan, tapi dijabarkan, gitu ya. Jadi, ya seperti yang sudah sampaikan di sini ya, saya kira adik paham ya. Kurang lebih formatnya seperti ini. Jadi maksud saya adalah skripsi atau apapun karya tulis ilmiahnya, bahkan lomba karya tulis ilmiah yang bukan skripsi seperti ini pun, reviewer atau penguji itu melihat seberapa dalam tingkat analisisnya. Jadi tulisan adik akan mencerminkan tingkat analytical thinking-nya. Gitu ya. Yang adik sampaikan di versi awal, gitu ya, itu masih sangat deskriptif. Hanya sekedar menceritakan apa yang adik ketahui, apa yang adik baca. Misalkan adik menyampaikan, oke, si A dan kawan-kawannya melakukan penelitian dan hasilnya adalah berpengaruh positif. Gitu ya. X berpengaruh positif terhadap Y. Sedangkan penelitian yang lain menemukan pengaruh yang negatif. Penelitian yang lagi satu menemukan tidak ada pengaruh sama sekali. Titik. Diskusinya berhenti sampai di sana. Jadi hanya mendeskripsikan apa yang adik baca, gitu ya. Seperti menceritakan kembali kepada teman, gitu ya. Oh si ini menemukan begini, sudah. Tanpa mengulas, ya, mengkritisi apalagi ya, mengulas apa misalkan yang membedakan penelitian-penelitian yang disebutkan tadi. Kenapa bisa sampai terjadi perbedaan? Padahal mereka meneliti hal yang sama. Gitu. Ya, bisa jadi ya lokasi penelitian yang berbeda, ya konteksnya berbeda, gitu ya. Misalkan adik sekarang meneliti tahun 2017 sampai 2019. Nanti adik akan penelitian adik misalkan akan diacu oleh penelitian adik kelas adik yang melakukan penelitian di periode pandemi ini misalkan. Nah itu konteksnya sudah berbeda, sehingga mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, jadi adik bisa berargumen dari hasil adik membaca, mencoba merenungkan, menganalisis, oh yang menyebabkan yang ini bilang positif, ini negatif, sepertinya karena faktor ini. Adik ungkapkan sana. Dari sana pembaca akan melihat, oh, oke, ini tidak hanya sekedar bercerita, si A ngomong ini, si B ngomong ini, tetapi berusaha memposisikan dirinya sebagai seorang analis. Oke, kenapa dia berbeda? Ya. Dan nanti adik menentukan di posisi mana saya akan berada. Apakah saya akan ikut mengatakan ini berpengaruh positif, ataukah yang negatif, atau tidak berpengaruh sama sekali. Ya. Jadi diskusi di sana, gitu ya. Seperti kemarin saya sempat bilang, ini seperti misalkan adik masuk dalam suatu kelas, begitu adik masuk, sudah ada perdebatan di antara teman-teman adik. Ya. Ada yang bilang, ini berpengaruh positif, ini berpengaruh negatif, ini tidak berpengaruh. Kemudian masa adik begitu baru datang langsung bilang, saya mendukung yang berpengaruh positif. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai langsung menyimpulkan seperti itu. Seorang sarjana mencoba akan tenang dulu, gitu ya, mencoba memahami apa perdebatan ini, gitu ya, mencoba memahami jalan pikiran orang yang bilang positif, memahami pikiran orang yang mengatakan negatif, ada yang mengatakan tidak berpengaruh, semuanya adik coba untuk pahami. Kemudian cari tahu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran itu. Oh, si A itu ngomong begini karena dipikirnya begini, atau dia menggunakan pengukuran seperti ini. Oh, ini begini. Sehingga dari sana adik bisa memposisikan, oke, saya kok lebih condong ke yang mengatakan ini berpengaruh positif. Alasannya ini, ya, begitu. Ya. Tapi tetap mengakui akan ada tension di sana bahwa ada yang tidak setuju bahwa ini berpengaruh positif. Jadi itu diskusi namanya. Ya. Itu namanya diskusi yang kritikal. Oke, ya tidak gampang memang, tetapi bisa dilakukan, gitu ya. Dari proses membaca, jadi tidak hanya membaca kemudian oke baru lihat di apa ambil jurnal kemudian lihat di kesimpulannya oh dia bilang berpengaruh positif kemudian adik ambil adik tulis bilang berpengaruh positif tanpa adik pahami secara keseluruhan dari jurnal yang adik ambil atau adik baca itu. Jadi perlu untuk memahami jalan pikiran
jalan cerita dari jurnal itu. Ya di paragraf kedua ya ini apa ini? Ya mengapa penelitian ini penting? Adik harus yakinkan pembaca. Setelah adik tadi mengatakan ini loh, saya ingin meneliti tentang ini, ya, tujuan penelitiannya dan seterusnya. Kemudian paragraf kedua, penelitian ini penting loh. Alasan saya adalah karena begini begini begini. Tadi adik sebutkan, ada ternyata sampai sekarang pun masih ada juga yang telat-telat gitu ya. Nah, itu bagus ya. Jangan lupa in-text referencing dari sumber yang terpercaya. Misalkan langsung dari website Bursa Efek Indonesia, itu bagus sekali. Ya, ada laporan yang dibuat, itu bagus sekali. Ya. Dari media cetak atau sekarang media online juga bisa, asalkan ya yang terpercaya lah ya, dari harian yang terpercaya lah, jangan yang abal-abal gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ada supporting argument, ada supporting data, lebih bagus lagi. Jadi adik di sana menampilkan yang namanya research gap. Ya. Secara teoritis harusnya kan, bukan secara normatif seharusnya perusahaan publik itu harus taat ya terhadap segala peraturan yang ada, ya, terutama dari otoritas bursa. Tetapi kenyataannya masih banyak juga yang bandel, ya, ada yang melanggar, ya, dan sebagainya. Jadi inilah research gap adik. Kemudian ditambah lagi ada penelitian terdahulu sudah meneliti ini. Nah sekarang apa yang membedakan penelitian adik dengan penelitian terdahulu? Jangan sampai nanti adik menulisnya berargumen penelitian ini kembali meneliti hal yang sama seperti si A. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi adik diperbolehkan dan diharuskan bahkan melihat penelitian-penelitian dahulu di topik yang sama, ya interest adik sama dengan penelitian terdahulu, tetapi kemudian adik harus bisa menunjukkan kepada pembaca apa yang membedakan penelitian adik dengan penelitian terdahulu. Ya. Sama seperti misalkan adik nonton Indonesian Idol atau apalah ya, dia nyanyi lagunya Glenn Fredly, ya semua orang sudah tahu. Mestinya penyanyi ini harus menyanyikan dengan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Gitu ya. Jadi itulah kontribusi penelitian. Jangan sampai sama persis, gitu ya. Nah, jadi sama seperti itu analoginya. Jadi jangan hanya mengcopy paste apa yang sudah dilakukan, tetapi ada tambahan atau ada penyesuaian, gitu ya. Kalau tadi misalkan profitabilitas di beberapa jurnal terdahulu itu adalah pakai ROA, mungkin ada pakai yang ROE atau apa, gitu ya. Jadi ada yang membedakan. Ya, tapi tentu saja ada justifikasinya kenapa adik akhirnya memakai ROE, dan harusnya ROE itu lebih bagus daripada ROA, gitu modelnya. Jangan sampai adik hanya sekedar beda, adik lebih jelek hasilnya, lebih jelek logika atau justifikasinya. Sama seperti tadi, adik kepingin nyanyikan lagu Glenn Fredly di Indonesian Idol di babak penyisihan, tetapi adik hanya sekedar ingin berbeda. Adik jadikan dangdut, jadikan apa gitu ya, dengan suara yang sumbang misalkan, itu makin jelek. Ya bukan seperti itu juga maksudnya ya. Jadi mesti lebih bagus, berkontribusi lebih baik. Jadi memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Mengcover lagu dengan cara yang original, dengan cara otentik, ya, dengan suara khas adik, tetapi bisa lebih bagus, ya, memperbaiki penyanyi-penyanyi sebelumnya, apalagi penyanyi aslinya. Modelnya kayak gitulah ya. Riset juga seperti itu. Oke. Dan jangan lupa kita harus memberikan kredit, ya, pengakuan kepada mereka yang kita kutip, ya, papernya. Nah, itu jangan lupa di setiap paragraf cek lagi, ya, sebelum melangkah ke paragraf berikutnya, gitu ya. Jangan sampai adik, karena mungkin adik sudah membacanya sampai terngiang-ngiang, sudah hafal, adik tinggal mengetik. Nah, itu adalah sebenarnya ide dari peneliti terdahulu, dan itu harusnya adik sampaikan ya referensinya. Kemudian konteks penelitian, nah ini yang dimaksudkan saya. Ketepat waktuan itu ada landasan hukumnya enggak? Nah, itu di sini disampaikan. Gitu ya. Oke. Nah, baru nanti setelah bercerita tentang landasan hukumnya dengan segala macamnya, jangan deskriptif juga ya. Jadi ada diskusi di sana. Ya. Ada diskusi. Ya misalkan sebelumnya di apa itu peraturan yang diterbitkan oleh Bapak Pam, tapi kemudian ada OJK, gitu ya.
Nah, kemudian ada juga apa itu Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ternyata ada perbedaan. Yang OJK bilang begini, yang BI bilangnya begini. Tapi kemudian Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peraturan lagi yang merelaksasi jangkau batas waktu penyampaian laporan keuangan. Ya. Bercerita, tetapi ada perdebatan di sana, ada tensi di sana, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi masalah mengemas, masalah memolesnya. Idenya sudah bagus, sudah kelihatan. Sekarang masalah mengemasnya. Sama ibaratnya adik berjualan, gitu ya, berdagang, jualan nasi, nasinya enak banget, tapi kemasannya kurang cakep, gitu, sehingga tidak menarik customers. Gitu ya. Nah, ini juga begitu. Ide ceritanya sudah bagus, ide risetnya sudah bagus, cuman bagaimana kita memoles. Saya membantu adik untuk memoles ini sehingga pembaca tidak bosan. Di awal sudah jelas, gitu ya. Oke, ini adik ingin meneliti tentang begini. Oke, jadi terstruktur dengan baik. Itu maksud saya. Nah, nanti setelah selesai bicara tentang konteks yang legal tadi, legalitas itu, kemudian adik baru bisa mendiskusikan lebih dalam lagi penelitian-penelitian terdahulu untuk setiap setiap variabelnya. Variabel bebasnya saja ya. Ya, mungkin satu paragraf mendiskusikan tentang penelitian terdahulu mengenai hubungan profitabilitas dengan ketepat waktuan tadi. Seperti apa perbedaannya, apa kira-kira yang menyebabkan mereka berbeda, dan sebagainya. Sehingga nanti kira-kira adik bisa, ketika adik harus memformulasikan hipotesis, adik bisa memposisikan diri adik, oke, saya lebih condong ke yang ini, ke kelompok ini, yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh misalkan positif pada ketepat waktuan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini dijelaskan ternyata ada perbedaan-perbedaan itu, dan tidak hanya sekedar bercerita tetapi menganalisis ya, secara kritis. Oke, begitu juga semuanya yang semua variabel-variabel tadi. Nah, kalau sudah ya selesai sudah di bab pendahuluannya, di latar belakangnya. Kemudian barulah nanti di rumusan masalahnya. Tidak usah bertele-tele berdasarkan latar belakangnya, sudah tidak perlu ya. Karena sebelum rumusan masalah pasti sudah diuraikan di sini. Gitu ya. Sehingga langsung saja, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang variabel bebasnya aja ya, terhadap variabel bebas pada variabel terikat. Jadi ya sebutkan apakah profitabilitas berpengaruh pada ketepat waktu pelaporan keuangan dan seterusnya. Nah, ini tujuan penelitian. Tadi sudah disebutkan di awal. Bayangkan kalau tadi adik belum menyampaikan kepada pembaca, apalagi sampai flow-nya itu tidak jelas, gitu ya. Mereka kehilangan arah. Ini mau meneliti tentang apa itu ya? Apalagi nanti misalkan di tujuan penelitian di 1.3 ini juga kurang jelas, gitu ya. Atau mungkin tidak sejalan dengan apa yang adik ceritakan di latar belakang. Seringkali saya menemukan seperti itu ya. Di latar belakang ngomongin apa, tujuan penelitiannya kok agak tidak nyambung. Tapi dengan komentar saya tadi, struktur seperti itu mudah-mudahan bisa mempertegas sehingga ini menjadi konsisten. Ya. Oke, jadi seperti itu. Dihilangkan saja kata untuk ini karena tujuan itu ya sudah sebagai untuk itu ya. Tujuan penelitian ini adalah memahami atau mengetahui apa itu. Tidak perlu ditulis untuk ini untuk itu. Nah, manfaat penelitian ini seringkali juga disebut sebagai kontribusi penelitian. Apa yang bisa adik kontribusikan dari melakukan riset ini? Itulah sebabnya adik harus tampil beda. Misalkan mengapa adik apa kontribusi misalkan adik mengcover lagunya Glenn Fredly tadi misalkan itu ya. Nah, apa kontribusinya? Apa yang membedakan adik? Misalkan di bagian ini adik misalkan yang tadinya nadanya rendah adik buat nadanya tinggi, ya, ada falsetnya misalkan seperti itu dan sebagainya. Nah, itu sudah merupakan kontribusi adik. Ya. Berbeda tetapi lebih baik, ya, lebih enak didengar, lebih enak dibaca dalam konteks ini. Oke, jadi seperti itu. Ya, contoh tadi ya saya nggak tahu nanti adik seperti apa. Misalkan kalau tadi profitabilitas yang digunakan adalah ROA, dan ROA-nya mungkin yang cara menghitungnya penelitian terdahulu ya, mungkin ROA-nya laba bersih dibagi dengan total aset. Laba bersih misalkan ROA tahun 2019 sama dengan laba bersih tahun 2019 dibagi dengan total aset 2019 misalkan gitu. Oh, ternyata adik berpikir, oh enggak deh. Laba bersih itu kan periode, gitu, dari 1 Januari sampai 31 Desember, range dia kan.
titiknya ada dua, titik awal, titik akhir dalam satu periode di tahun 2019. Sedangkan apa itu aset penyebutnya itu adalah total aset itu titik pada tanggal 31 atau per tanggal 31 Desember 2019. Agak nggak nyambung ya logikanya. Misalkan Adik berpikir seperti itu. Penelitian terdahulu rumus ruangnya seperti itu. Laba bersih tahun atau periode 2019 dibagi dengan total aset per tanggal 31 Desember 2019. Adik berpikir ini tidak konsisten antara pembilang dan penyebut. Kemudian Adik mendapatkan literatur, ada formula ROA yang mengatakan ROA 2019 adalah laba bersih tahun periode 2019 dibagi dengan rata-rata aset, bukan total aset per akhir tahun, tapi rata-rata aset 2019, yaitu aset di awal tahun 1 Januari, ada dua titik ya, total aset per tanggal 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018, ya, ditambah dengan total aset 31 Desember 2019 dibagi 2. Jadi konsisten antara pembilang dan penyebut. Nah, itu sudah merupakan kontribusi penelitian Adik. Kontribusi literatur yang Adik disebut sini manfaat teoritis. Kalau di paper internasional, jurnal internasional, kontribusi penelitian, kontribusi terhadap literatur. Nah, contohnya tadi itu. Bahwa penelitian ini mengukur ruangnya bukan dengan seperti penelitian terdahulu itu, tetapi meneliti dengan cara yang berbeda. Dan ada dukungan, ada textbooks yang mengatakan seperti itu misalnya. Nah, itu jadi supporting datanya, supporting argument. Itulah kontribusi penelitian ada. Salah satunya contohnya. Itu baru profitabilitas. Kira-kira apa lagi? Terkadang bukan hanya dengan cara mengukur, tetapi cara memandang pun juga bisa ini ya. Atau dengan cara kalau yang penelitian A mengatakan itu positif hubungannya, dia pakai teori X. Saya kok berpikir tidak pas teori X itu menjelaskan. Saya ingin pakai yang teori Y, lebih pas untuk menggambarkan pengaruh yang positif ini. Nah, itu juga merupakan kontribusi, ya, manfaat teoritis dalam konteks skripsi ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa kira-kira yang membedakan Adik? Yang bisa memperbaiki, nah itu kata kerja, yang bisa memperbaiki penelitian terdahulu. Ya. Bahwa Adik sebagai calon idol di Indonesia bisa menunjukkan performa menyanyi yang lebih bagus daripada penyanyi aslinya itu, yang Adik acu. Nah, kayak gitulah, mudah-mudahan analoginya ketangkep. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai hanya ingin tampil beda, tetapi lebih buruk performanya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan manfaat teoritis atau kontribusi riset terhadap literatur, terhadap teori. Gitu ya. Nah, sedangkan yang manfaat praktis ya saya paham, ini seringkali terjadi mahasiswa ya, terlalu ambisius kesannya ya, bahwa bahwa investor akan membaca skripsi Adik dan begini-begini, bisa mengambil keputusan. Ya, paham sih, cuman agak bombastis sekali. Ya, mudah-mudahan dibaca oleh investor, oleh direksi perusahaan, ya. Tetapi ya terkadang untuk bisa memberikan manfaat tidak perlu harus dengan cara yang besar, ya. Dengan cara langkah yang kecil bisa memberikan kontribusi, itu sudah bagus. Manfaat praktis, ya ini agak ini ya, untuk pendidikan Adik, coba Adik pikirkan ya. Sudah ada kepikiran nggak untuk merevisi kalimat ini? Ya mungkin dibuat tidak terlalu bombastis. Ya. Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Kalau misalkan manfaat praktisnya itu lebih ke akademisi, kayak untuk penelitian, rekomendasi penelitian untuk selanjutnya, untuk mahasiswa. Bagaimana? Enggak, itu lebih ke yang ke ini, Teoritis. ke literatur ya. Tanpa menyebut itu juga nggak masalah, karena kalau sudah kita publish, nanti skripsi Adik dipublikasikan, bisa diakses di internet, ya monggo siapa yang mau mengacu ke penelitian Adik ya silahkan. Sebenarnya yang itu tidak perlu dibuat secara eksplisit, bahwa penelitian ini diharapkan nanti bisa memberikan apa itu kepada peneliti seterusnya dan sebagainya. Saya kira enggak. Itu bukan kontribusi yang perlu disampaikan secara eksplisit. Manfaat dari praktis ya kurang lebih seperti ini, cuman ini terlalu bombastis gitu aja sih intinya. Ya, atau mungkin bisa disebutkan apa? Ya, berdasarkan
kontribusi teoritis di atas atau sebelumnya yang di atas itu ya tadi adik pakai ROA tapi ngukurnya beda itu ya. Dan berdasarkan ini itu bisa memberikan perspektif gimana ya? Jadi memberikan insight apa sih kalau bahasa Indonesia ya? Mohon diginikan nanti dihalus-halusin ya. Jadi penelitian adik ini memberikan semacam insight, new insights kepada apa istilahnya? Memberikan insights terhadap pengukuran profitabilitas dan sebagainya itu ya. Bagi praktisi jadi seperti itu. Jadi masih ada linkage, ada keterkaitan antara manfaat praktis dan manfaat teoritis tadi itu. Kalau manfaat praktis, manfaat teoritis ya adik bisa berkontribusi pada literatur bagaimana profitabilitas itu diukur dan sebagainya, gitu ya. Tetapi dari situ, gitu ya, itu bisa memberikan insight, pencerahan semacam itu. Oh ternyata mengukur profitabilitas yang selama ini dilakukan oleh praktisi adalah udah ROA-nya seperti itu. Oh ternyata ada cara yang lain, gitu lah. Kurang lebih seperti itu, paham ya? Jadi bisa memberikan insight. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa yang pas. Gitu. Sama kayak tadi leverage. Kalau dicari di arti kamus leverage pengungkit atau apa ya, utang. Kalau dibilang utang juga nggak pas di situ dalam konteks judul tadi. Pengungkit apalagi sebaiknya dibiarkan aja leverage. Sama tadi insight saya nggak tahu. Jadi kurang lebih seperti itu. Masih ada kaitannya dengan ini, cuman ini masih dalam yang teoritis tadi masih dalam konteks ilmiah gitu ya, yang sering dibicarakan oleh para akademisi. Nah sekarang bagaimana ini bisa berkontribusi dalam dunia praktek. Ya. Praktisi pun bisa mendapatkan pencerahan. Oh ternyata ROA itu tidak melulu rumusnya seperti itu, ada variasinya. Dan penelitian adik ini menunjukkan itu. ROA itu bisa diukur dengan cara yang lain, yaitu manfaat praktis. Lebih tidak bombastis itu maksudnya, ketimbang dengan adik meyakini pembaca bahwa nanti penelitian ini diharapkan bisa dibaca oleh direksi perusahaan publik yang masuk di penelitian ini. Kapan dia punya waktu baca ini? Atau bagi investor dapat membantu pengambilan keputusan. Oh, kalau mereka buat keputusan lagi 5 tahun, kebetulan apa perlu penelitian adik ini dibaca misalkan? Ini kan kurang realistis itu. Terlalu bombastis dan kurang realistis. Tapi yang tadi lebih realistis lah ya. Adik memberikan insight, pencerahan, oh ternyata rumus ROA yang praktisi pahami itu adalah seperti itu. Ternyata ada versi lain. Dan ini masih relevan mungkin 5 tahun lagi ketika dia coba lihat di internet, misalkan nanti skripsi adik ada di internet, oh ternyata ROA itu ukurnya bisa begini. Nah, itu manfaat bagi praktisi, Pak. Lebih realistis lah ya. Paham ya, bisa ketangkep. Ya nanti adik coba pikirkan lagi apa, kalau tidak dapat ya cuma satu itu juga nggak masalah. Saya kira nggak ada keharusan harus 2 atau 3 poin di sini. Yang penting realistis, gitu ya. Oke, kajian pustaka ya saya kira sudah banyak saya sampaikan di sini. Saya sarankan sih cuma satu teori saja, gitu ya. Tadi teori agency theory sama signaling theory ya kalau nggak salah. Iya betul, teori sinyal. Ya bisa dikemukakan kenapa pemikirannya ada 2 teori? Kenapa ingin meribetkan diri? Saya aja yang sedang S3 ini di luar, di UK, disarankan jangan 2, cukup 1. Pilih, oke, ada banyak teori yang bertebaran di berbagai jurnal ya, untuk topik yang sama dengan kita. Ada yang bilang teori agency theory, ada yang signaling theory, mungkin teori lain lagi. Dari A sampai Z, ya, padahal topiknya gitu-gitu aja, sama seperti adik, ke tepat waktuan. Tapi mereka melihatnya dari angle yang berbeda. Sama seperti adik ingin memfoto satu objek, bunga mawar misalkan yang sedang mekar itu, adik bisa dari sudut pandang ini, dari sudut ini, dari atas, dari bawah, dari angle yang berbeda. Ya. Hasilnya pun bisa berbeda, interpretasinya juga berbeda. Gitu ya. Seperti banyak yang bilang, gajah misalkan. Adik memfoto gajah yang kejepret cuma telinganya aja. Orang menginterpretasikan, oh ini gajah itu seperti ini bentuknya. Ekornya aja yang kejepret, lain lagi. Nah itu maksud saya, dari angle yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Interpretasinya berbeda.
Adik bingung, bukan berarti pendidikan adik mengungkap semua teori-teori yang ada itu ya. Mentang-mentang adik baca banyak jurnal, adik bisa mengidentifikasi ada 20 teori, ada 20 jepretan hasil gambar dari seekor gajah, itu bukan berarti adik semuanya dimasukkan di sini. Apalagi semuanya adik jelaskan. Tidak gitu ya. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang fokus, bukan yang terlalu luas tetapi dangkal. Fokus tetapi dalam. Gitu ya. Cukup satu teori, tetapi teori yang paling bisa menggambarkan fenomena yang sedang adik fokuskan. Ya. Nah, itu ya. Misalkan adik meneliti tentang gajah, tetapi adik sedang meneliti tentang topik tentang bagaimana sih sebenarnya gajah itu minum. Adik tidak perlu mengambil teori tentang yang ada gambar ekornya atau gambar kakinya, gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun sama-sama topik tentang gajah, gitu ya. Tapi adik fokus pada kira-kira yang mana nih yang kepake untuk dia minum. Gitu, misalkan, bagaimana gajah minum, itu masalah penelitian adik. Ya, jadi adik ambil teori yang dari sudut pandang yang ngambil jepret di wilayah sekitar bibir atau belalainya, ya. Contohnya seperti itu. Jadi uh, idenya yang paling tahu adalah adik, seperti apa yang ada di pikiran adik, seperti apa nanti kira-kira datanya, seperti apa nanti adik akan mengulas datanya, menginterpretasikan datanya, hasil penelitiannya. Nah, pilihlah teori yang pas untuk menjelaskan fenomena itu. Ya, seperti contoh gajah tadi itu ya. Nah, teori yang mana, sudut pandang mana yang harus kita ambil. Sementara dari dua pilihan itu sih, menurut saya yang teori keagenan ini yang lebih pas gitu ya. Oke. Ya, kalau menurut adik gimana? Menurut adik? Eh, Kalau dari saya, benar sih yang dibilang. Jadi saya hanya berpaku pada penelitian sebelumnya gitu, Penelitian yang sebelumnya. menggunakan teori ini gitu. Banyak yang menggunakan teori ini. Jadi saya kayak tertarik pakai ini juga gitu. Tapi Ini itu maksudnya karena dua iya ini ya, apa? aku Oke. agensi sama signalin. Tapi Oke, ada agensi. lagi teori Ada lagi, kepatuhan gitu Pak. Iya, ada lagi teori kepatuhan. Nah loh, iya. kalau dari segi sudut pandang ketepat waktuan itu kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, kenapa nggak pakai teori kepatuhan dong? Kenapa malah dua ini yang adik sampaikan? Kalau memang ada pendidikan terdahulu tentang teori kepatuhan, gimana gitu? Jadi variabelnya yang membedakan. Kalau yang kepatuhan itu dia meneliti variabel corporate governance-nya Pak. Tuh, jadi saya mikir kayaknya Hmm. lebih ke agen gitu. Setelah nanti saya telusuri Iya, lagi teori yang pas digunakan. iya, iya. Iya. Bisa jadi gini, itu bisa jadi kontribusi adik kalau adik bisa menjelaskan dengan pas ya. Kalau penelitian terdahulu yang ngomongin good corporate governance pada ketepat waktuan itu pakai teori kepatuhan, sedangkan penelitian terdahulu tentang hal-hal finansial ini itu pakainya agency theory atau signaling theory. Kalau seandainya setelah nanti atau mungkin sekarang adik coba pikirkan, kira-kira nyambung nggak? Bisa nggak kira-kira teori kepatuhan itu menjelaskan pengaruh variabel finansial ini pada ketepat waktuan? Kalau bisa, kenapa tidak? Karena ini kan persoalan adik mengerjakan, dikasih tugas, kemudian dikasih deadline. Berarti adik dikatakan tepat waktu, itu berarti sama halnya dengan adik patuh dengan perintah itu. Ya. Kalau adik tidak tepat waktu mengumpulkan, berarti adik tidak patuh dengan aturan itu. Jadi masuk akal juga teori kepatuhan. Karena ini bicara ada legal aspek di sana. Kan? Kalau aspek legal itu yang peraturan, itu pasti ada sanksi. Tadi adik menyebutkan kalau salah, kalau lewat itu ada 1 juta per hari gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti kan ada itu adalah sifatnya mandatori, hak wajib, ada sanksi, dan jadi itu adalah coercive influence, pengaruh yang sifatnya memaksa, ya. Kalau tidak patuh akan ada sanksi. Jadi teori kepatuhan masuk akal juga, gitu ya. Nah, coba nanti diinikan ya, coba nanti dipikirkan dengan matang. Karena seperti saya bilang tadi, ada banyak teori yang beredar. Kalau dipikir-pikir semuanya masuk, cuman yang mana yang paling bisa ini, gitu ya. Dan ditambah lagi dengan justifikasi kita. Kenapa penelitian terdahulu tentang finansial ini pakai teori agensi?
kemudian adik mengubahnya atau mencoba melihat dari sudut pandang lain dengan teori kepatuhan, karena adik mungkin berargumen, oke, eh, karena kepatuhan, variabel kepatuhan ini memiliki aspek legal berdasarkan POJK nomor sekian yang ada sanksinya dan sebagainya. Jadi ini sifatnya koersif, influence, jadi memberikan pengaruh yang sifatnya memaksa. Nah, sehingga mau tidak mau ini erat kaitannya dengan upaya perusahaan untuk berusaha patuh terhadap peraturan ini. Ya, jadi seperti itu. Sehingga teori kepatuhan lah yang kami pakai. Itu bisa jadi manfaat teoritis. Masuk lagi sana. Kontribusi adik penelitian adik. Nah, jadi nambah lagi itu kontribusi penelitian. Ya, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Sebisa mungkin tidak copy paste. Ya, adik membaca beberapa penelitian, oh ternyata ada yang pakai teori ini. Bisa jadi teori yang tadinya dipakai di Good Corporate Governance tadi itu, adik pindahkan, masukkan di sini. Sementara orang yang selama ini pakai teori keagenan, adik rubah jadi teori ini, okay? Teori apa itu tadi, kepatuhan. Jadi seperti itu. Ya, bisa jadi salah satu musiknya Glenn Fredly tadi bisa diubah nadanya jadi versi dangdut. Kalau itu lebih asik dinyanyikan. Contohnya seperti itu, gitu ya. Gitu. Asalkan ya lebih bagus, gitu ya. Jangan makin rusak nanti. Jadi seperti itu. Ya, saya kira adik paham. Adik pinter pasti bisa nangkapnya, maksud saya. Nah, coba nanti dipikirkan ya. Tapi itu bagus itu sepertinya ya. Lebih pas dengan teori kepatuhan karena seperti tadi saya bilang ada aspek hukumnya di sana. Adik juga bisa melakukan justifikasi semacam itu gitu ya. Masuk akal. Ya paling penting itu adalah masuk akal ya. Oke. Nah, sekarang nanti tinggal cari dukungan-dukungan lagi. Gimana nanti teori kepatuhan ini bisa menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih profitable biasanya lebih tepat waktu, perusahaan yang lebih liquid lebih tepat waktu. Nah, tinggal nanti cari-cari lagi ya. Ukuran perusahaan ya, ukuran perusahaan dan lain-lainnya ini adalah variabel ini ya, variabel apa namanya itu, kontrol ya. Mungkin nanti adik kelompokkan jadi satu kalau nggak salah saya ini kan. Ya, kumpulkan jadi satu bagian mengenai semua variabel kontrol ya. Ya. Jadi mungkin nanti di sini kasih judul apa misalkan. Adik kasih judul apa ya? Karakteristik perusahaan ya, bisa jadi seperti itu, dikumpulkan jadi satu ya. Yaitu ukuran perusahaan ini itu ya. Ya, ukuran perusahaan kan karakteristik perusahaan, usia perusahaan juga karakteristik perusahaan. Cuman nanti dia tidak sebagai variabel bebas yang akan adik diskusikan, gitu ya. Nah, tetapi nanti adik lebih jadikan sebagai variabel kontrol. Ya, ya yang lainnya ini nanti dibaca sendiri ya, komentar detailnya. Ya, komunitas dan seterusnya. Ya. Oke, kerangka konseptual. Nah, ya kerangka konseptual ya diperbaiki karena ada variabel kontrol. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Yang ini dibawa di bawah ya, dibawa ke sini. Nah, gitu ya. Oke, ya seperti itu. Nah, nanti ini X1, X2, X3 ini saya nggak tahu. Biasanya ada yang, kalau nggak salah adik, di persamaan regresinya profitabilitas itu tulisannya Prof T itu kalau nggak salah ya. Kemudian likuiditas apalagi kodenya. Nanti dibuat konsisten ya. Di regresi ini kalau nggak salah paling bawah ya. Nah ini Prof T, profitabilitas, likuiditas, left. Nah, kalau adik tadi di kerangka konseptual tulisnya X1, X2, X3, sebaiknya di sini X1, X2, X3. Tapi kalau adik mau Prof, Lik, Left, dan sebagainya, di kerangka konseptualnya juga sebaiknya sama. Sehingga pembaca tidak bingung. Yang ini ya. Nah, ini harus sama kodenya. Oke. Ya, saya kira adik paham ya. Nah, kemudian hipotesis ya di sini yang tadi di latar belakang sudah didiskusikan secara singkat, di sini lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Kemudian pertama ya jelas adik harus sampaikan kepada pembaca, oh ternyata beberapa penelitian terdahulu ada perdebatan. Ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, ada yang bilang tidak berpengaruh.
dijelaskan satu-satu bisa jadi tergantung cara menyajikannya. Si A setelah dia mengatakan penelitian terdahulu dalam kurung si A, si B, si C menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada ketepatwaktuan. Si A, nah dijelaskan satu-satu. Si A mengukurnya dengan ROE untuk perusahaan di sektor keuangan saja misalkan pada tahun sekian dan hasilnya negatif positif. Tapi si B tapi si B meneliti keseluruhan perusahaan dengan menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih panjang daripada A. Hasilnya juga sama konsisten. Si C ya, gitu seperti itu. Mengukurnya dengan cara yang berbeda dengan A dan B. Jadi ada diskusi sana. Namun demikian, ya, meskipun tiga penelitian ini menggunakan pengukuran profitabilitas yang berbeda, mereka semuanya sepakat bahwa bukan sepakat, mereka semuanya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada ketepatwaktuan. Kemudian di pihak yang lain, gitu ya, ada penelitian yang lain yang menunjukkan pengaruhnya adalah negatif. Ya. Cari tahu kenapa bisa berbeda. Gitu ya. Saya nggak tahu, misalkan kenapanya itu harus dibaca dari penelitian itu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Oh, karena konteks penelitiannya berbeda, tahunnya atau sektornya atau apanya lah ya. Nah, kalau sektornya misalkan, oh mungkin nanti dijustifikasi, oh sektor ini ya tidak terlalu apa misalkan dibandingkan dengan sektor yang tadi itu. Saya nggak tahu. Jadi ada proses berpikir di sana, kenapa ya kira-kira kok ini beda? Gitu ya. Kadang diungkapkan oleh peneliti itu, kadang tidak, jadi kita harus cari tahu. Jadi harus ada justifikasi. Di situ proses berpikir, analytical thinking. Ketahuan ketika kita membaca, oh ini tidak hanya menceritakan, tetapi dia berpikir, apa yang membedakan, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil ini. Kalau itu diungkapkan luar biasa. Dari sana, diskusi tadi itu, baru adik menyampaikan posisinya, bahwa penelitian ini menghipotesiskan atau ya merumuskan hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada ini dengan justifikasi apa? Mengapa itu ya? Mengapa adik memihak yang kelompok yang mengatakan berpengaruh positif itu? Gitu ya. Lagi justifikasi. Jadi seringkali ada justifikasi. Justifikasi itu artinya rasional. Alasannya apa? Alasan yang logis apa? Dan tidak hanya sekedar beralasan, tetapi ada dukungan. Ya. Nah, jadi ada dukungan literatur. Gitu ya. Oke. Kayak tadi itu saya bilang, ROA itu kami mengukurnya dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Ya karena saya membaca ada literatur yang memperbolehkan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ada penelitian terdahulu yang juga menggunakan seperti itu, tetapi konteksnya berbeda. Bisa saja adik dapatkan literatur itu yang ROA dengan cara mengukur yang berbeda itu dari penelitian lain yang bukan meneliti tentang ketepatwaktuan, tetapi pengaruh profitabilitas terhadap apa itu misalnya. Nah, itu maksudnya. Oke. Ya, jadi seperti itulah ya. Profitabilitas pada ya masih. Ya, kurang lebih sama komentarnya. Yang ini desain penelitian. Desain penelitian sebaiknya ini tidak sampai sebegini saja ya. Kalau adik membuat gambaran kayak tadi gambar 2.1 kerangka konseptual yang sekarang 3.1 desain penelitian, saya kira bukan hanya sekedar pembukaan seperti ini. Desain penelitian ini segini. Kemudian desain penelitian ini disajikan pada gambar 31 titik. Sebaiknya adik diskusikan gambar ini. Karena ini banyak ada tanda panah gitu ya. Pembaca ingin tahu apa maksudnya ini gitu ya. Itu didiskusikan. Ini oke lah ini kalimat pembuka, apa yang dimaksud dengan desain penelitian, definisinya dan desain penelitian adik disajikan oleh gambar ini. Kemudian di paragraf berikutnya mungkin di sini nyambung ceritakan seperti apa ini. Oke, penelitian ini menganalisis tentang ini. Ada kami menggunakan apa ini? Teori ini ya. Literatur yang digunakan adalah ini untuk menyusun hipotesis penelitian yang bunyinya begini. Kemudian di analisis dengan teknik ini dan seterusnya. Oke. Tapi tetap juga ada in-text referencing gitu ya. Mengapa menggunakan teknik regresi logistik? Ya, karena Y-nya adalah dummy variable. Menurut siapa? Gitu ya. Nah, mungkin menurut siapa itu saya nggak tahu peneliti. Menurut salah satu textbook. Gitu ya. Jadi ada argumentasi
ada in-text referencing. Itulah karya tulis ilmiah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lokasi penelitian. Nah, tadi adik sudah relap ya, bukan di sektor keuangan. Ya, ya. Ya, jadi semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengakses laporan keuangan, saya kira enggak ini ya. Kan ditanya cuma lokasi kan? Yang ditanya lokasi. Jadi penelitian ini ya, ya, ya. Ini saya kira juga perlu diluruskan. Nanti kalau pembaca membaca ini, kesannya adik melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia, ya, secara fisik di Bursa Efek Indonesia, ataupun secara fisik di beberapa perusahaan adik mengunjungi, ya, ada field study, ada studi lapangan di beberapa perusahaan di sektor keuangan, atau tadi adik rubah di semua perusahaan emiten, di semua perusahaan publik. Saya kira ini perlu diklarifikasi ya. Penelitian ini tidak dilakukan secara field study atau studi lapangan, namun ya melalui apa ya, terhadap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi maksud saya adalah tegaskan sini bukan maksudnya mendatangi secara fisik, ya, seperti adik menyebarkan kuesioner di perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi ya adik melakukan riset yang sifatnya bisa apa istilahnya itu archival ya. Jadi studi apa namanya? Adik cari datanya, ya cukup dengan cari datanya yang bisa diakses. Seperti itu ya. Jadi tidak secara fisik adik datangin perusahaan-perusahaan. Adik nangkep ya maksudnya. Nanti tinggal dihaluskan kalimatnya ya. Karena ide penelitiannya ada di adik yang tahu seperti apa maksudnya. Sekarang cara menuangkannya kalau bisa, bukan kalau bisa, harus sinkron dengan apa yang ada di pikiran adik. Oke. Ya, yang ada di pikiran adik nggak akan ke PT Unilever yang ada di Jakarta misalkan, headquarter-nya yang kemudian Bank Mandiri yang ada di Jakarta dan sebagainya kan, yang perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, tetapi adik bisa ambil datanya dari website, entah itu website perusahaan atau website Bursa Efek Indonesia, ya nanti disampaikan. Ya, jadi seperti itu. Oke, objek penelitiannya ya variabel-variabel tadi itu ya. Ya, ke tempat waktuan. Ya, saya kira bisa diterima ya. Ya, kemudian identifikasi variabel. Ya, nanti diperbaiki ya. Ukuran perusahaannya bukan itu ya. Bukan variabel bebas. Nanti ditambah lagi variabel dependent, variabel independen, dan variabel terikat. Variabel independen, variabel dependent, variabel independen, dan variabel kontrol. Ya, efek jam makan siang. Definisi operasional. Nah, ini yang penting. Saya kira dari sejak tahun 2005 saya membimbing skripsi, bahkan menguji bimbingan orang lain, dosen lain. Yang ini masih bukan definisi operasional yang dia tulis. Kalau di saya, bimbingan saya mungkin di awal-awal di UP seperti adik ini, yang salah kaprah. Ya. Jadi definisi itu ada definisi teori, definisi literatur, dan ada definisi operasional. Definisi literatur ya tadi mungkin di atas adik ceritakan apa itu ketepat waktuan itu apa di latar belakang ya. Ketepat waktuan itu menurut undang-undang atau peraturan POJK nomor sekian begini-begini. Nah, itu definisi literatur. Ya, kebetulan literaturnya adalah peraturan. Tapi ini ketepat waktuan ini apa namanya? Bukan dari literatur, tetapi bagaimana adik mengukur gitu, ketepat waktuan itu. Jadi lebih teknis. Ya. Cara adik mengukur ketepat waktuan itu seperti apa? Oke, katanya tanggal deadline-nya 31 apa itu April ya. Nanti di double check ya. 31 April. Misalkan untuk tahun 2019, 31 April 2019. Nah, untuk laporan keuangan 2019 perusahaan A, B, C sampai Z itu tanggal berapa dia submit di sistem apa itu? Sistem pelaporan elektronik di OJK itu. Kalau dia katakanlah tanggal 30 Maret, sebulan sebelum deadline, oh berarti dia tepat waktu. Dikasih kode 1 misalkan. Saya nggak tahu apa ini dummy variable. 1, 2 boleh, 0, 1 juga boleh. Ya. Katakanlah 1 kalau tepat waktu, betul ya. Kemudian kalau perusahaan B, ternyata perusahaan B itu lewat
Dia bulan Juni baru melaporkan, menyampaikan laporan keuangan. Oh, berarti dia lewat. Nah, itu dikasih kode 0. Nah, jadi teknis. Gimana sih adik mengukur ketepat waktuan? Ya. Bukan menceritakan lagi, undang-undang sekian, pasal sekian, mengatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan, bla bla bla, itu definisi teoritis. Ya, sama seperti ini, ya itu ya. Nah, adik 01 silakan. Nah, kalau ini misalkan profitabilitas. Profitabilitas menurut siapa misalnya? Menurut si A ini ya, di buku akuntansi keuangan atau buku apa ya, profitabilitas adalah, nah itu definisi literatur. Definisi operasional, profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan cara apa? Oh, ada ROE ya, saya kira ROE ya. Boleh aja ROE atau apa. Tegas. Cara mengukurnya gimana teknisnya? Sampaikan misalkan ini. Nah, ini misalkan disampaikan. Jadi seperti itu, ya. Likuiditas. Kalau definisi literatur, likuiditas menunjukkan apa misalkan tingkat kemampuan perusahaan untuk apa itu membayar utang-utang jangka pendeknya dan sebagainya. Menurut siapa? Nah, itu definisi literatur. Ya, tapi likuiditas dalam konteks pendidikan adik, gimana cara mengukurnya? Ya, ada seperti ini. Ya, mungkin nanti ini dikasih kode I, T, gitu ya. Perusahaan I pada tahun ke T, ya, di subscript ya, yang tulisannya di bawah itu I, T, gitu ya, dan seterusnya. I, T, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa harus dikali 100%. Ya. Boleh saja dalam persen, tapi boleh saja dalam desimal. Ya. Tapi kalau riset di publikasi internasional biasanya tidak usah dikali 100%. Tapi silahkan ya. Yang penting konsisten. Semua variabel diperlakukan sama seperti itu. Kalau desimal, desimal semuanya. Kalau percentage, silahkan percentage. Ya, ini leverage merupakan, yang ini nggak usah disampaikan seperti ini, langsung. Leverage dalam penelitian ini diukur dengan cara apa? Kemudian rumusnya apa? Itulah definisi operasional. Ya. Singkat-singkat aja. Financial distress diukur dengan Altman Z-score. Cara mengukurnya gimana? Beres sudah. Nggak usah bertele-tele. Apalagi mengungkapkan sejarah. Altman itu adalah penemu ini, nggak usah ya. Nggak usah diceritain. Ya, atau definisi financial distress apa? Nah, itu seharusnya di awal-awal, bukan di definisi operasional. Oke, populasi. Ya, berarti berapa populasinya dia harus tentukan. Kalau semua emiten yang ada di Bursa Indonesia, ya dia harus cari tahu berapa jumlah emiten di ini di jangka waktu ini. Kemudian dari misalkan dari sekian ratus atau sekian ribu emiten yang jadi populasi, berapa kemudian yang diambil sampelnya, gitu ya. Dan adik kriterianya adalah purposive sampling. Jadi adik punya tujuan tertentu dan adik punya kriteria tertentu untuk mencapai tujuan itu. Adik terapkan. Nah, saya nggak tahu ya. Jadi perusahaan keuangan itu terdaftar di Bursa Indonesia tahun 2017-19. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada yang delisting, kemudian relisting lagi, keluar kemudian masuk lagi. Yang begitu itu masuk nggak kriteria? Boleh dimasukkan nggak? Nah, itu tergantung adik. Apakah adik keluarkan dia? Nah, itu terserah adik karena adik bilang purposive sampling ini agak subjektif. Tapi sepanjang logis dan ada argumentasinya. Gitu ya. Kalau tidak dimasukkan alasannya kenapa? Kalau dimasukkan karena apa? Ya silakan justifikasi. Ya ini memang tidak bisa diperdebatkan karena ada yang menentukan kriterianya. Cuman rambu-rambunya adalah tetap harus realistis. Oke. Karya tulis ilmiah harus logis. Ya, perusahaan sektor keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan. Ini apa? Oh ya, mempublikasikan di mana? Di SPE OJK ataukah di website perusahaan? Ini sudah terjawab tadi ya. Menggunakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Ini yang ini. Adik katanya akan dari sekian populasi itu, banyaknya populasi itu, yang akan jadikan sampel adalah kalau dia memiliki data lengkap terkait variabel-variabel ini. Nah, saya nggak tahu data lengkap itu maksudnya apa. Apakah melaporkan data lengkap, misalkan total ekuitas untuk menghitung ROE, laba bersih untuk menghitung ROE tadi, kemudian apa lagi itu, aset lancar, kewajiban lancar, apakah seperti itu maksudnya? Ataukah adik maksudnya sini memiliki data lengkap terkait variabel penilaian itu maksudnya adik di laporan perusahaan itu sudah ditentukan ROE-nya sekian tahun itu, current ratio-nya sekian,
debt to asset ratio-nya sekian, Altman Z score-nya sekian, apa seperti itu maksudnya? Itu ya. Jadi diperjelas di sini. Maksudnya memiliki data lengkap itu apa maksudnya? Jadi memiliki data mengenai, sebutkan seperti itu. Perusahaan di sektor keuangan ini, perusahaan publik yang menjadi sampel ini memiliki data lengkap meliputi total ekuitas, kalau tadi ada mengukur apa ROE ya, total ekuitas, nilai apa sorry apa tadi itu mengukur ROE-nya profit ya, net profit ya. Jadi harus ada informasi tentang net profit di laporan keuangannya, harus ada informasi tentang aset lancar, kewajiban lancar, dan seterusnya. Terus termasuk juga untuk Altman Z score itu. Apa saja data yang dibutuhkan di laporan keuangan. Itu disebut itu. Ya, itu bisa jadi. Jadi intinya dibuat clear di sini. Karena orang bisa berpikir, maksudnya data lengkap itu apakah adik harus dapatkan data tentang Altman Z score di laporan keuangan? Tentu saja tidak, ya kan? Karena ini adik tulisnya data lengkap terkait dengan variabel. Variabelnya adalah financial distress misalkan. Menghitungnya Altman Z score. Apakah kalau tidak mengungkapkan Altman Z score di laporan keuangan, maka laporan keuangan itu diabaikan. Kan bukan itu kan? Ya, tapi data untuk menghitung Altman Z score itu mesti ada, itu maksudnya. Ya, saya paham maksud adik, cuman cara adik menyampaikan ini menimbulkan pertanyaan di benak pembaca. Perjelas di sana. Ya, metode pengumpulan data, metodenya ya, sedangkan sumbernya di website idx.com dan idx.co.id ini adalah sumber data. Yang ini ya, sumber data. Jenis data kuantitatif, kualitatif, ya. Ya nanti dibaca ya, saya sudah kasih ini ya. Nah, ini ya, saya komentar ya. Data kuantitatif, data kualitatif. Dari sekian, karena adik menelitinya kan fokus di finansial jadinya, kan profitabilitas dan seterusnya. Dan seterusnya. Data kualitatifnya ada nggak kira-kira? Kalau tanggal itu gimana ya? Tanggal pelaporan itu kira-kira kuantitatif atau kualitatif? Ya? Coba di ini ya, dipikirkan ya. Tanggal, tanggal kan ngomongin tepat waktu kan ya. Tanggal pelaporan itu apakah kuantitatif atau kualitatif? Ya nanti coba ditanya dosen metodologinya atau siapa ya, atau mungkin di penelitian terdahulu ya. Apakah itu data kuantitatif atau kualitatif? Kemudian, Mohon izin bertanya, Pak. iya ya. Kalau misalkan yang dimasukkan itu hanya data kuantitatif saja gimana? Nggak bisa. Oh, nggak Jadi masalah, nggak jenis masalah. datanya itu cuma satu aja. Jadi Ya, data jenis, kualitatifnya nggak usah dibahas. ya jenis data. Biasanya yang isi data kualitatif ini, kalau adik seperti yang kemarin, yang presentasi kemarin di UP itu pakai kuesioner dia. Jadi dia nanya, ada pernyataan-pernyataan kuesioner. eh, Apakah begini-begini dan sebagainya. Setuju, tidak setuju. Nah, itu data kualitatif. Nah, untuk bisa melakukan atau diproses lebih lanjut, dianalisis dengan apalagi dia bilang mau pakai regresi, mesti diangkakan. Nah, data kualitatif yang diangkakan itu yang dimaksud dengan data kuantitatif. Sedangkan data yang ada di kuesioner yang masih belum diproses itu data kualitatif. Kalau adik pakai interview itu data kualitatif. Ya kan? Tapi kalau adik mau meregresikan hasil dari interview, misalkan kalau bisa diangkakan, berapa kali adik ngomong, adik menyebut profitabilitas, berapa kali adik menyebut likuiditas, misalkan mau seperti itu tekniknya, nanti data interview model 2 gitu dikuantitatifkan. Sehingga nanti datanya ada kuantitatif, ada kualitatif. Tapi kalau dari adik, dugaan awal saya itu masih semuanya sepertinya data kuantitatif. Saya tidak tahu apa yang ada yang terlewatkan. Makanya tadi saya tanya balik, kira-kira tanggal perusahaan ini lapor di SPE, sistem pelaporan elektronik di OJK itu, apakah bisa kita sebut sebagai data kualitatif? Gut feeling saya sih bilangnya itu sudah itu data kuantitatif, bukan data kuantitatif, bukan data kualitatif.
tapi saya nggak tahu ya, nanti mungkin dikonsultasikan kalau adik kenal dosen, salah satu dosen metodologi, misalkan mungkin ditanya balik. Coba adik pelan-pelan nanti identifikasi data apa aja adik bukan data total ekuitas, itu jelas kuantitatif ya. Net profit, apalagi semuanya itu, sampai semua variabel termasuk variabel kontrolnya. Ada nggak kira-kira yang memiliki karakteristik kualitatif? Seperti misalkan data di kuesioner, data interview itu clear itu kualitatif. Kalau adik merasa itu kuantitatif, ya seperti saya bilang tadi, sepertinya semuanya kuantitatif. Tidak masalah kalau hanya menyebut data kuantitatif. Makanya di sini saya bilang, kok kayak terkesan dipaksakan supaya ada aja data yang berbentuk kualitatif. Dugaan awal saya, mungkin saya salah. Ya. Saya bukan tipe orang yang kalau saya ngomong harus dipercaya dan harus diterima. Makanya saya berikan kesempatan adik untuk klarifikasi di sini. Dan juga saya minta untuk saya mengklarifikasi. Gitu ya. Saya menulis di sini bukan berarti saya mencari-cari kesalahan, memperburuk keadaan adik, membuat adik tertekan, tetapi justru membantu adik untuk memoles ini. Ya. Ibarat adik ikut Indonesian Idol, saya adalah dewan jurinya yang bantu adik untuk bisa perform lebih bagus lagi. Gitu ya. Untuk nyanyi berikutnya. Gitu ya. Ini ya ini jadi kalau buat kalimat tolong kira-kira terlalu heboh nggak kalimatnya atau bisa menimbulkan pertanyaan nggak? Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Siapa yang kira-kira perantara? Saya paham maksudnya, cuman pertanyaan ini jadi gini deh. Tugas saya adalah membantu adik ya membuat barikade supaya nanti tidak ada pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh. Akibat dari pembaca atau penguji nanti tidak paham dengan maksud kalimat-kalimat adik ya. Seperti ini ya. Jadi maksudnya apa ini? Siapa perantaranya? Adik kan makin gugup atau gagap nanti dalam menjawabnya. Apalagi kalau setiap kalimat di awal mulai dari latar belakang sudah banyak tidak jelasan itu loh maksudnya. Ya. Belum sampai ke inti gimana cara adik menganalisis data, adik sudah kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya adik yang menciptakan itu. Ini maksudnya apa? Tidak langsung melalui perantara. Siapa perantaranya? Broker kah? Seperti di pasar modal, seperti apa? Jadi gitu ya. Jadi orang lain sudah atau institusi tertentu sudah mengoleksi datanya dan adik menggunakan data yang sudah dikoleksi itu. Ya nanti dicarikan definisi yang pas dan masuk akal. Ya. Jadi analisis data, regresi. Ya, tidak perlu disebutkan statistik deskriptif karena kalau kita melakukan regresi ya otomatis sebelum kita bahas hasil regresi logistik ya regresi logistik itu atau regresi jenis apapun kita harus mendeskripsikan yang namanya statistik deskriptif itu mean, median, apa itu standar deviasi yang semacam itu ya. Ya. Jadi analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas. Saya nggak tahu, sudah di double check, memang dibilang seperti itu. Mohon izin menjawab, Pak. Jadi terus Ya, terang aja yang technical analysis data ini masih dengan metode copy paste ya, Pak. Jadi belum oh, ada ya, ya. pembahasan lanjut gitu. Ya, ya. Oke, Yang hati-hati ya dengan didapat. ya hati-hati dengan copy paste karena itu adalah hak cipta ini ya. Karena nanti adik ada apa itu pengecekan ini apa dengan termitin sebuah software terutama untuk sumber-sumber dari internet gitu ya. Kalau adik dapatkan penelitian terdahulu dari internet, nah itu biasanya akan ketahuan seberapa besar tingkat kesamaannya. Copy paste itu sangat bahaya dan tidak etis dalam dalam dunia akademis, academic writing. Ya. Oke, nah, jadi upayakan menggunakan bahasa sendiri, adik baca, silakan baca sebanyak-banyaknya penelitian terdahulu, tetapi gunakan dengan kalimat sendiri. Ya nanti coba ini kan ya, asumsi klasik itu diperlukan atau tidak di regresi logistik ini. Ya, ya, ya nggak masalah. Biasanya untuk analisis regresi logistik ini pakai stata, tapi kalau ada SPSS ya nggak masalah. Ya,
Saya nggak tahu, nanti mungkin nanti. Sekali lagi untuk yang metodologi ini ya, bisa dicek lagi ya di literatur-literatur sebelumnya ya. Nah ini masalah penulisan, yang mana yang benar, Nagel Kerke atau Nagel K saja. Ya modelnya, contohnya seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, ya jangan gerasa gerusu menulisnya. Huruf besar, huruf kecil ya. Ya ini ya. Jika signifikansi lebih kecil dari A, lebih besar dari A. Kalau yang sama dengan A-nya gimana? Yang sama dengan 0,05. Masuk kemana? Saya kasih tugas adik cari tahu. Ya. Ya. Kalau nggak salah sih yang signifikansi kurang atau sama dengan. Kalau seingat saya ya. Yang ini. Jadi yang kalau sama dengan A disebut dengan berpengaruh signifikan pada variabel terikat. Gitu ya. Jadi tolak H0. Oke. Ya. Yang nanti tulis ini kontrol itu adalah variabel kontrol. Ya. B-nya B1, B2, B3, B4, B5. Tulis seperti itu ya. Di subscriptnya 1, 2, 3, 4, 5 koefisien regresi. Ya, saya kira itu semuanya. Ya, Mas pastikan semua cek lagi semua in-text referencing ada di daftar rujukan. Saya kira itu. Ya. Kalau dari saya itu sih klarifikasi ini, ya, komentar dari saya. Oh ya, satu lagi. Nanti tambahkan ya lampiran. Kemudian sini ya daftar sampelnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, daftar nama perusahaannya lah ya. Misalkan dibuat nama, kemudian kodenya ya, atau apa istilahnya itu, ya kode 4 digit itu loh, ya. Misalkan BBRI untuk Bank Rakyat Indonesia, kemudian nama emitennya Bank Rakyat Indonesia, jadi seperti itu. Ya. Iya. Atau mungkin ditambah lagi, misalkan saya bantu aja dari sini ya, biar nanti ada yang enggak bingung ya. Mungkin kita desain sekarang aja ya. Untuk tujuan UP saja, untuk tujuan UP supaya meyakinkan kepada nanti dosen pembahasnya gitu ya. Ini kode emiten ya, baru kode emiten apa? Ini adik yakin mau semua emiten? Berarti kode emiten, kemudian nama emiten, kemudian apa ya? Apa tadi saya bilang? Tanggal penyampaian laporan keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti dosen pengujinya ngelihat, oh sudah siap, oke. Dari sekian populasi, sekian sampelnya, sudah dapat data minimal tentang tanggal penyampaian laporan keuangan. Gitu ya. Dari sini juga adik bisa memastikan nanti, misalkan adik dapatkan data laporan keuangan, tetapi adik tidak tahu tanggal berapa dia melaporkan, sehingga adik tidak masukkan emiten itu ya kan. Jadi mana yang dapat datanya itu yang adik masukkan, betul kan? Jadi seperti ini ya. Ya, saya kira seperti itu. Minimal ini dulu. Nanti kalau seandainya ada perubahan, misalkan data yang lengkap, yang ada tanggal penyampaian laporan keuangan, misalkan cuma ada 50 misalkan, pada waktu UP. Pada waktu UP, ya, misalkan sampai minggu depan adik sudah dapat data ini, kemudian sudah merevisi total semuanya seperti saran saya, ternyata sampelnya adalah 50. Tapi kemudian begitu setelah selesai seminar UP, adik coba cari data yang lain, RW apa itu hitungnya ya, financial distress dan sebagainya. Ternyata ada data yang tidak dapat di laporan keuangan, ya. Sehingga berkurang lagi, ya tidak masalah, ya, ada perubahan. Ya. Setidaknya untuk sampai UP, adik bisa menunjukkan kepada dosen pembahas populasinya sekian, sampelnya sekian, berdasarkan tabel ini. Sehingga oke, yakin, oh ini mahasiswa sudah serius dan sudah pada level ini. Supaya nanti ada peluang yang lebih besar diterima dan
revisi kecil lah dari pembahas. Karena revisi besar sudah di saya di sini. Ketimbang kalau sekarang ini saya suruh adik, silakan maju, takutnya dari ujian seminar UP-nya seperti ujian skripsi, adik belum apa-apa sudah dicerca. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Saya di sini bertugas membantu mengamankan adik ya dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat adik down di awal ya. 5 menit pertama adalah waktu untuk adik membangun kepercayaan diri nanti dalam ujian skripsi. Ya, jadi 5 menit pertama pertanyaan-pertanyaan itu kalau adik gampang ya karena sudah tidak ada kalimat yang bias lagi, pertanyaan yang mudah ya adik akan lebih confidence. Tapi kalau di awal adik sudah dikritisi, judulnya kenapa begini? Kenapa di latar belakang begini? Kok belum kelihatan research gap-nya? Kontribusi penelitian adik apa? Belum apa-apa sudah down, belum ngomongin interpretasinya. Itu maksud saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu setidaknya mulai dari usulan penelitian sudah clear sehingga nanti adik gampang menelitinya. Ya. Kalau di awal di sini kita belum clear, adik nanti bingung sendiri data apa yang akan adik cari. Tanggal penyampaian laporan keuangan ini yang tanggal di mana? Tanggal di website-nya dia di-upload ataukah tanggal di mananya? Ya. Jadi buat clear dan itu semua ada di kepala adik karena adik yang punya ide ini. Saya hanya menyarankan dari apa yang tadi adik sampaikan. Oke, adik ternyata kepinginnya meneliti tentang ini. Saya sebagai konsultan menyarankan adik sebaiknya beginikan. Sip, saya kira seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, di lampirannya itu nanti ada ditampilkan itu hanya daftar sampel perusahaannya atau populasinya itu juga, Pak? Oh, enggak, Jadi cuma kayak ada sampelnya aja. Sampelnya aja. sampel aja. Ya. Populasi kan ada lihat di apa itu? Di statistik Bursa Efek Indonesia ya ada bisa di-download statistik tahun 2019, 2018, 2017 ya. Daftar nama-nama emiten. Bahkan adik sudah bisa input data kalau mau ya. Tapi kan nanti kelamaan seminar UP-nya. Tuntaskan dulu, perbaiki dulu seminar UP ini apa namanya? File UP ini buat daftar lampiran dan sini adik masukkan kode emitennya dan cari tahu ya. Cari tahu tanggal penyampaian laporan keuangan. Mungkin di sini gimana ya? Sebentar. Saya tambahkan satu lagi, mana insert, bukan ada. Insert, oke. Nah, insert kolom ya. Ini tahun pengamatan. Nah, ya, gitu ya. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Tahun pengamatan 2017 ya mulainya ya. Ini juga 2007. Kebalik. Tahun pengamatannya di sini dong. Bentar. Ini maksudnya. Ya. Hapus. Ya, jadi kode emiten, katakanlah AALI, ya, AALI. Nama emitennya siapa? Apa? 2017-2019. Kemudian ini juga AALI nomor 3. Misalkan seperti itu ya. Kemudian yang ini mulai BBRI dan seterusnya. BBRI, nama emitennya apa? 2017, 2018, 2019. Jadi 2019. Nah, untuk tahun pengamatan 2017 ini, kapan dia menyampaikan laporan keuangan? Katakanlah tanggal 12 Januari 2021. Oke, berarti nanti ini dia dikategorikan tepat waktu. Yang ini 5 Juni kelamaan. Kok 2021? Maaf, 2017. Sorry. Gitu ya? 2018 ya berarti ya? Betul ya? Betul ya, Dek? Koreksi saya. Iya, Pak. Untuk laporan keuangan 2017. Tahun terbitnya 2018. Iya, gini ya berarti ya. Ya. Maksimum katanya 30 April 2018. Nah, ini 2019 berarti ya, betul ya? Yang ini harusnya 2020. Iya. Katakanlah ini 31 Maret 2020. Sorry, 2020 ya, gitu lah ya. Kayak gini lah modelnya. Oke. Nah, kalau misalkan BBRI
di tahun 2017 tidak ada informasinya, adik tidak dapatkan kapan dia mengumpulkan, adik bisa hilangkan. Nah, mulai BBRI-nya 2018-nya. Jadi adik tahu berapa nanti sampelnya. Nanti adik berarti di sini sampelnya, ada nomor 37 sini. Sampel, nanti di populasi dan sampel. Berdasarkan apa itu, kriteria purposive sampling, ya. Di sini mulai. Ya, berdasarkan kriteria purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah, katakanlah berjumlah 40 perusahaannya ya, AALI 1, BRI 1, ya, dengan total 230 pengamatan atau observasi. Ya ini 1, 2, 3, ada berapa banyak? Misalkan sini 230 sampai terakhir. Nomor 230 adalah perusahaan kodenya X, Z, ZZZ itu misalkan, ya, tahun 2019. Nah, misalkan seperti itu. Ini tanggal berapa? Ya. Jadi seperti itu deh. Jadi ini namanya pengamatan, ada berapa pengamatan, kode berapa emitennya, ada berapa perusahaan nanti dihitung. Nah, kurang lebih seperti ini penyajiannya. Kemudian ditulis di sini, lihat lampiran. Lampiran berapa? Lampiran 1 atau lampiran, ya, katakanlah lampiran 1, karena baru 1 lampiran. Lihat lampiran 1. Akan lebih meyakinkan. Ya. Setelah bicara apa itu kriterianya, dan mohon nanti berhati-hati menulis kriterianya, ya, logis, ya, seperti tadi saya sampaikan kritiknya. Jadi di sini berdasarkan kriteria purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 40 perusahaan dengan total 230 pengamatan. Lihat lampiran 1. Untuk ukuran UP sudah crystal clear. Nanti pasti ada perubahan-perubahan ya, tergantung nanti ya datanya seperti apa. Mungkin nanti ada yang di sini AALI sudah dapat tanggal penyampaian laporan keuangan, tiba-tiba ada informasi tentang apanya itu misalkan. Nah itu nanti akan di-delete jadinya, mungkin akan berkurang. Ya. Mungkin belum ada laporan sama sekali di tahun 2020-nya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya. Dan itu biasanya ada perubahan. Nggak masalah. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih sudah tanyakan. Sehingga nanti adik begitu selesai kita bertemu secara virtual, semuanya sudah jelas, tinggal diperbaiki. Ya. Mudah-mudahan seminggu atau mungkin kurang bisa selesai, kita nggak tahu ya. Masih ada kuliah lagi atau fokus di skripsi? Fokus di skripsi, Pak. Oh, apalagi sudah fokus di skripsi, saya nggak tahu apa dia bekerja sambil kuliah, tapi ya saya sangat berharap 1 semester selesai, atau mungkin kurang dari 1 semester, sehingga adik tak perlu bayar SPP lagi. Ya. Jadi saya tidak pernah mempersulit mahasiswa, saya justru melalui feedback ini ingin memperbaiki dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bikin adik down nanti. Yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Kadang ada tipe dosen penguji seperti itu. Ya. Nggak nyeleneh-nyeleneh di awal. Dan itu biasanya diambil dari pernyataan-pernyataan yang ada di skripsi, ya, yang masih membingungkan. Dan itu ditanya. Nanti sampai akhirnya keluar pertanyaan, ini skripsinya adik buat sendiri atau tidak? Kalau sudah seperti itu, akan lebih down lagi ya. Karena adik di awal sudah nggak bisa jawab, langsung seperti dituduh. Ini adik yang buat atau tidak? 5 menit pertama sudah ini keluar keringat dingin gitu ya. Saya tidak ingin seperti itu. Makanya saya benar-benar habiskan waktu saya untuk menyarankan adik untuk seperti ini ya. Poles ini, poles itu, ya, delete ini dan sebagainya. Oke. Ada lagi? Untuk saat ini belum ada, Pak. Ya, nanti coba dibaca-baca lagi ya. Komentar saya dengan baik. Kalau adik merasa, kayaknya nggak bisa diterima komentarnya Pak, maksud saya begini, Bapak salah tangkap dan sebagainya, dengan senang hati saya menerima ya. Tugas saya adalah membantu adik merapikan ini. Ya. Ide besarnya semuanya ada di adik. Jadi saya tidak bermaksud untuk mencampuri apa isi kepala adik. Saya ingin mempertanyakan tadi, ini maksudnya internet reportingnya kayak gimana? Oke, sekarang sudah clear. Mengapa tahunnya sekian sudah clear? Yang itu yang saya inginkan, diskusi. Ya. Oke?
Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita bisa istirahat, adik bisa tenangkan pikiran dulu, ya nggak mesti langsung adik revisi sekarang ya. Coba cooling down dulu, mungkin di sela-sela saat santai, coba baca lagi komentar-komentar saya. Oke, kayaknya saya bisa. Oke, satu hari berapa halaman coba diperbaiki dan seterusnya. Ya, nggak mesti harus satu malam itu harus selesai ya. Kasihan, tetap jaga kesehatan. Oke, ya. Kalau kita konsisten, yang penting tiap hari dikerjakan, pasti selesai dalam waktu kurang dari 1 semester. Ya. Oke, semangat ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya bisa akhiri ya. Oke, Terima kasih, Pak. ya baik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Ya, Ya. selamat siang, Pak.